Kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini dikatakan tentang gunakan atau tebus waktu, karena itu sangat penting. Nah, ini yang bagian ketiga ini yang luar biasa, saudara. Ketika kita baca dan kita belajar tentang pada ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Nah, dikatakan tentang exagorasomenoi ton kairon. Ya, ini dikatakan tentang pergunakanlah. Bahkan dikatakan pakai redeem itu tebus waktu itu. Nah, kata exagorasomenoi ini adalah dari dua kata. Kata ek itu artinya keluar, sedangkan agoraso itu artinya buy up, membeli dari marketplace, artinya membeli dari pasar. Nah, kalau ini adalah kita manfaatkan waktu yang ada dengan meraih peluang. Karena beli itu bukan gratis, ya, bukan dikasih atau bukan kita minta. Tetapi ada sebuah effort yang harus kita lakukan. Ya, saya bahkan katakan di situ dengan rescue from loss. Berarti ada sesuatu yang harus kita hindari supaya kita tidak kehilangan. Nah, hidup ini adalah kesempatan, itu adalah pergunakanlah waktu yang ada. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini adalah person participle medial. Ya, artinya ini adalah kita pergunakan waktu itu secara sekarang. Dan juga kita hanya menyerahkan diri kita dengan Tuhan untuk supaya Tuhan pakailah waktu. Kita bersifat pasif, ya, partisipal. Kita berpartisipasi dengan kata itu. Sehingga oh ya, aku mau pakai, pergunakan waktuku dengan baik, ya. Nah, dalam frasa berikutnya dikatakan sebagai OTI hemerai ponerai eisin, ya. Hari-hari itu hari yang jahat. Nah, kalau kita melihat ponerai, ya, dikatakan ponerai, itu adalah dari kata poneros, yang artinya evil, bad, jahat, buruk, ya. Ada hal-hal yang mengikutinya, yaitu rasa sakit, masalah yang melelahkan, atau penderitaan atau kesengsaraan yang selalu menyertai kejahatan. Jadi, karena hari-hari itu membuat sesuatu yang jahat, yang mana akan membuat kita sengsara, membuat kita susah. Sehingga waktu-waktu itu harus kamu pergunakan dengan sebaiknya. Bahkan kamu tebus waktu itu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menebus waktu itu. Ya. Nah, sehingga dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Saya gambarkan sebagai diagram. Ya, seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian sampai ke atas itu ada mahkota. Nah, waktu di dalam sumbu yang ini, yang X ini adalah waktu yang berlalu. Tahun sekian berlalu dalam hidup kita. Yang atas itu adalah nilai kekal kita, ya. Nilai kita di hadapan Tuhan. Nah, yang menjadi target kita sebenarnya ketika kita ada di sini adalah kita punya garis pedoman, garis utama yang lurus, ya, yang lurus. Bahwa Tuhan inginkan setiap anak Tuhan dari atas sampai mendapat mahkotanya, ya. Sehingga itu yang harus kita kejar, itu yang standar yang harus kita lakukan supaya supaya kita berkenan kepada Tuhan, dapat mahkota, menjadi seorang anak muda yang punya kapasitas yang luar biasa dalam Tuhan. Nah, dikatakan waktu-waktu yang jahat. Karena di sekitar sini ada waktu-waktu yang jahat. Itu adalah setiap hidup kita ini adalah waktu yang jahat. Karena setiap waktu itu ada kesempatan iblis untuk menipu, menjebak kita, melakukan kejahatan. Apalagi natur kita ini natur daging, dosa. Sehingga waktu yang kita pakai ke depan ini waktu-waktu yang jahat. Beberapa waktu yang lalu kita dengar LGBTI begitu luar biasa. Nah, waktu-waktu sekarang ini ada perkembangan yang luar biasa yang akan makin membuat bahwa orang semakin jahat, ya, karena waktu-waktu sekarang inilah kejahatan itu akan semakin merajalela. Nah, saya katakan bahwa harus menggunakan karena waktu-waktu ini waktu yang jahat, ya. Kalau kita lihat dari Efesus 4 ayat 13 dikatakan gini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Berarti kesatuan iman kita terus menjadi satu sampai dengan atas. Kita harus menjaga daripada persekutuan, kesatuan iman.
walaupun ada yang dari karismatik, walaupun ada yang dari gereja Reform Injili atau Presbyterian Church dan sebagainya, tapi kita harus bisa sama-sama untuk mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Belajar terus supaya apa? Saya tahu bagaimana harusnya saya bersikap. Saya harus jadi bijaksana. Saya menjalani hidup ini dengan luar biasa indah. Ya, karena apa? Pengetahuan tentang anak Allah, pengetahuan tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab, saya bisa menguasai. Bahkan dikatakan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Step by step ini kita mulai dalam kedewasaan yang penuh, yang terus-menerus dengan Tuhan, sampai dengan kita mendapat mahkota kemuliaan yang ada. Saudara, saya umpamakan jalan kita seperti yang warna abu-abu ini, ya. Nah, ini kita sudah jalan sampai sini. Artinya apa? Pertama di awal kita sungguh-sungguh, tapi mulai melenceng karena hari-hari yang jahat, ya. Akhirnya kita mulai tidak terlalu sungguh-sungguh, lalu agak mendatar perjalanan hidup kita. Sehingga ada satu lowong dari yang seharusnya kita lakukan, tidak kita lakukan, sehingga ada gap, ya. Nah, gap inilah yang disebut dengan waktu yang hilang, ya. Karena apa? Dari gap ini kalau kita tidak merubah, kita akan menjadi orang yang terus-terus, dan akhirnya ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak mencapai akan mahkota yang Tuhan berikan. Bahkan bisa kebinasaan. Ya, saudara, sehingga apa? Sehingga gap ini yang harus kita perbaiki bagaimana caranya. Nah, inilah yang disebut dengan redeem atau tebus atau rescue from loss. Artinya apa? Saya menebus waktu yang lewat, yang seharusnya aku dari dulu sudah menyelesaikan atau mendengar firman sampai dengan 3, 4, 5 kali baca Alkitab. Tapi karena saya malas, akhirnya 1 kali aja belum selesai. Saya tidak mengikuti seminar-seminar yang luar biasa. Saya tidak ikut kelas-kelas pembimbingan yang luar biasa. Saya melalaikan semua. Ada banyak khotbah-khotbah di YouTube yang bagus, yang saya tidak mau dengar, akhirnya saya lost waktu dan bagian spiritual saya tidak berkembang. Nah, itu yang disebut dengan rescue from loss. Diselamatkan karena apa? Ada lost time, waktu yang terhilang. Sehingga apa? Kita harus di sana. Nah, makanya kita belajar lagi, pergunakan waktu dengan baik. Kita hati-hati dengan Tuhan. Lalu akhirnya apa? Kita kembangkan lagi akan hidup rohani kita yang luar biasa, dan kita mencapai mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu artinya pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara yang terkasih, kita ada di dunia yang penuh pergumulan, tapi kita harus membangun iman kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu bahwa kita terus-menerus sampai mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya berharap ini membangun kita untuk apa? Mengerti bagaimana menggunakan kesempatan atau menebus waktu itu, supaya apa? Supaya kita tetap teguh, dan untuk melawan hal-hal yang jahat yang menyengsarakan, kita tetap fokus kepada Tuhan.